nuhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatul muslim wa akhiki muslim wa tahiyatun tasduru min shamimi sadri wa su'idai qalbi fa aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandra Rizky Rahmawan dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Kita akan belajar bersama-sama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar kita bisa mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, dan juga sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran kita kali ini, yuk kita bernyanyi bersama-sama. Allahu joti tanpa kok mukhalafatul lil hawadith fi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrati rodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Untuk materi selengkapnya silahkan dilihat dan disimak bersama-sama video yang berikut ini. Ayo memahami akidah dan akhlak untuk MTS kelas 7. Bab 2 Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat artinya ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Zat yaitu sesuatu yang diberi sifat. Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat-sifat. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah sifat wajib. 1. Wujud berlawanan dengan sifat mustahil Allah Adam. 2. Qidam berlawanan dengan hudus. 3. Baqo berlawanan dengan fana. 4. Mukhalafatul lil hawaditsi berlawanan dengan mumassalatul lil hawaditsi. 5. Qiyamuhu binafsihi berlawanan dengan ihtiyajuhu li ghairihi. 6. Wahdaniyah berlawanan dengan ta'adud. 7. Qudrat berlawanan dengan ajzun. 8. Iroda berlawanan dengan sifat mustahil yaitu karohah. 9. Yaitu ilmu berlawanan dengan sifat mustahil yaitu yahlun. 10. Sifat wajib hayat berlawanan dengan sifat mustahil mautun. Sifat wajib sama berlawanan dengan sifat mustahil sumun. Sifat wajib basor berlawanan dengan sifat mustahil umyun. Sifat wajib kalam berlawanan dengan sifat mustahil bukmun. Sifat wajib qadiron berlawanan dengan sifat mustahil jizan. Sifat wajib muridan berlawanan dengan sifat mustahil mukrohan. Sifat wajib aliman berlawanan dengan sifat mustahil jahilun. Sifat wajib hayyan berlawanan dengan sifat mustahil mayyitun. Sifat wajib sami'an berlawanan dengan sifat mustahil asamma. Sifat wajib basiron
berlawanan dengan sifat mustahil a'ma. Sifat wajib mutakalliman berlawanan dengan sifat mustahil abkama. Adapun sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala antara lain: 1. Menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi orang yang rendah hati, jauh dari sifat angkuh, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. 3. Taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah dibagi menjadi 4. Pertama yaitu sifat nafsiyah, 2 salbiyah, 3 ma'ani, 4 maknawiyah. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang termasuk dalam sifat nafsiyah adalah wujud, yang artinya ada. Sifat Allah yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam salbiyah, yang pertama yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Qidam artinya dahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul hawaditsi artinya berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri, dan wahdaniyah artinya maha esa. Adapun identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah ma'ani. Ma'ani adalah sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera atau abstrak. Contoh dari sifat ma'ani yang pertama adalah kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Kudrah artinya yang maha berkuasa, irodah artinya yang maha berkehendak, ilmu artinya yang maha mengetahui, hayat artinya yang maha hidup, sama artinya maha mendengar, basor artinya maha melihat, dan kalam artinya maha berfirman. Adapun identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat artinya maknawiyah, yaitu sifat yang menguatkan sifat ma'ani. Adapun contoh-contoh sifat maknawiyah yang pertama adalah qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Qadiron artinya yang maha berkuasa, muridan artinya yang maha berkehendak, aliman artinya yang maha mengetahui, hayyan artinya yang maha hidup, sami'an artinya yang maha mendengar, basiron artinya yang maha melihat, dan mutakaliman artinya yang maha berfirman. Adapun bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat wujud. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah yaitu wujud artinya adalah adanya alam pasti ada yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qidam artinya terdahulu. Dengan bukti kebenaran sifat-sifat Allah yaitu adanya ciptaan pasti ada terlebih dahulu yang penciptakan. 3. Sifat baqa artinya kekal. Bukti kebenaran sifat Allah baqa yaitu semua benda dunia pasti akan rusak dan hanya Allah lah yang maha kekal.
Sifat wajib yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Bukti kebenaran sifat Allah mukhalafatul lil hawadisi ini yaitu pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi adalah Allah tidak butuh manusia atau makhluk apapun. Sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah wahdaniyah, artinya Maha Esa. Bukti kebenaran sifat Allah wahdaniyah yaitu tidak mungkin ada dua pengendali di dalam alam ini. Sifat wajib Allah yang ketujuh adalah kudrat, yaitu maha berkuasa. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah yang termasuk kudrat adalah kekuasaan Allah tidak terbatas. Kedelapan, irodah, artinya maha berkehendak. Bukti kebenaran sifat Allah irodah yaitu kehendak Allah tidak terbendung. 9, ilmu yaitu mengetahui. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah yaitu pengetahuan Allah tidak terbatas. 10, sifat wajib Allah yaitu hayat. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah yaitu semua makhluk pasti mati dan hanya Allah lah yang maha hidup. Sifat Allah yang ke-11 adalah sama, yang artinya maha mendengar. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu Allah maha mendengar tanpa batas dan tanpa jarak. Sifat wajib bagi Allah yang ke-12 adalah basor, yang artinya maha melihat. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala basor, yaitu Allah maha melihat tanpa batas dan tanpa jarak. Sifat wajib Allah yang ke-13 adalah kalam, yang artinya maha berfirman. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah kalam, yaitu adanya Al-Quran, bahwa bukti Allah maha berfirman. Qadiron, artinya Allah yang maha berkuasa. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah mempunyai sifat qadiron, yaitu Allah maha kuasa melebihi kekuasaan makhluknya. Muridan, yaitu Allah maha berkehendak. Bukti kebenaran sifat-sifat Allah bersifat muridan, yaitu kehendak Allah tidak ada yang dapat menghalangi. Aliman, yaitu Allah memiliki sifat yang maha mengetahui. Bukti kebenaran sifat Allah aliman, yaitu Allah maha mengetahui segala hal tanpa terkecuali. Hayyan, yang maha hidup. Bukti kebenaran sifat Allah hayyan, yaitu Allah maha hidup dan akan tetap hidup. Kehidupan Allah tak terbatas. Sami'an, yaitu Allah maha mendengar. Bukti kebenaran sifat Allah sami'an, yaitu Allah maha mendengar segalanya tanpa keterbatasan ruang dan waktu. 19, basiron, yang maha melihat. Bukti kebenaran sifat Allah basiron, yaitu Allah maha melihat segala yang nampak dan rahasia. Yang terakhir adalah mutakaliman, yang maha berfirman. Bukti kebenaran sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mutakaliman, yaitu Alkitab, terutama Al-Quran, sebagai bukti firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah, telah selesailah pembelajaran pada kali ini. Di dalam pembelajaran tadi, adapun macam-macam sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Adapun sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya sifat yang pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang boleh ada
dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, itulah anak-anak pembelajaran pada kali ini. Pada pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, dari macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, kedua sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala artinya sifat yang pasti tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan identifikasi sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib itu dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.